Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al haditsus sadis. Kita masuk ke hadis yang ke-6 ya. Coba nanti bisa dilihat itu. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini aqwaman, kaum-kaum, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan dengan Quran ini akharin, kaum-kaum yang lainnya. Rawahu Muslim. Baik, jadi dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang itu dengan cara dengan Al-Qur'an. Ya, jadi ketika seseorang dia semakin memahami Al-Qur'an, semakin bisa menghafal, memahami, terlebih mengamalkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut termasuk sebab di mana dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum. Jadi ada kaum-kaum yang diangkat derajatnya oleh Allah. Karena apa? Karena menghafal Al-Qur'an. Jadi ketika seseorang dia semakin menghafal Al-Quran, semakin memahami apa yang dihafalkannya, kemudian mengamalkannya, itu akan mengangkat derajat seseorang. Maka akan terlihat ya, kedudukan seseorang di dunia itu mulia dan tidaknya ini bisa diukur dengan seberapa banyak paham dan dia tidaknya kepada Al-Quran. Ya, semakin dia paham, semakin dia menghafal, semangat di dalam membaca Al-Quran, semakin dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semakin dia malas, semakin dia jauh dari Al-Quran, semakin dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka dengan Al-Quran tersebut Allah akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya karena dia jauh dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat."
Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kalian beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman. Sehingga antara ilmu dan iman Allah sejajarkan dalam ayat ini atau dalam banyak ayat. Karena otomatis semakin dia berilmu semakin dia beriman. Semakin dia berilmu otomatis semakin dia beriman, bertakwa. Tentunya kalau dia ilmunya bermanfaat, semakin dia berilmu semakin dia beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya inni akhsyakum wa atqakum lillahi minkum. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Kenapa? Kenapa Rasulullah paling bertakwa, paling beriman di antara kita? Salah satunya karena apa? Paling berilmu. Ya, karena Rasulullah paling berilmu di antara kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Maka kalian akan menangis dengan tangisan yang banyak dan akan tertawa dengan tertawa yang sedikit. Kalau kita mengetahui seperti yang diketahui oleh siapa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Allah walaupun di balik hijab, pernah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj naik ke langit diperlihatkan surga dan neraka. Tentu semakin menambah keimanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya orang-orang yang diazab oleh Allah dengan berbagai macam adab siksaan, itu semakin membuat Rasul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis ketika seseorang dia berilmu, ya, ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, maka semakin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia semakin beriman, semakin diangkat derajatnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, justru Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan orang-orang yang lainnya karena Al-Qur'an. Artinya apa? Ketika dia jauh dari Al-Quran, ketika dia tidak beriman kepada Al-Quran, ketika dia tidak mendekati atau menghafal atau bahkan mungkin menghajarnya, membiarkan Al-Quran, menjadikan sebagai sebuah pajangan saja di rak-raknya tanpa dibaca Al-Quran tersebut, maka ini khawatir justru Al-Quran hujjatun laka au alaika, kata Rasulullah. Quran itu bisa menjadi hujah penolong bagimu, atau justru yang bisa menjadi hujah bagimu atau menghujatmu nanti. Ya, maka tentu salah satu keutamaan membaca Al-Quran di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran, atau Allah akan mengangkat kaum-kaum karena Al-Quran. Ya, bagaimana seorang sahabat Amr bin Salamah, beliau 6 tahun umurnya tapi sudah mengimami kaumnya. Umurnya 6 tahun tapi sudah mengimami kaumnya. Allah angkat derajatnya karena apa? Karena beliau hafal Quran dibanding kaum-kaum yang lainnya. Atau kita tahu bagaimana Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, duduk bersama Rasulullah mencari ilmu kepada Rasul berapa tahun? 3 tahun. Ya, jadi beliau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pas Fatu Mekah, maka Abu Hurairah masuk Islam. Berarti dari tahun 8, 9, 10, 3 tahun bersama Rasulullah. Tetapi apa? Tetapi karena beliau semangat di dalam mencari ilmu agama, terus beliau mendatangi Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, mengkaji ilmu, menghafal Al-Quran, bertanya tentang permasalahan-permasalahan ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah angkat derajat Abu Hurairah. Karena apanya? Karena ilmunya, bukan karena kekayaannya. Karena justru Abu Hurairah termasuk orang-orang yang fakir. Ya, Abu Hurairah termasuk orang-orang yang fakir, yang miskin. Tapi Allah angkat derajatnya. Kata para ulama, salah satu bentuk pengangkatan derajat yang Allah berikan kepada Abu Hurairah. Maka sampai sekarang ketika kita membaca hadis, baik hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Nasai, ya, Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan satu hadis itu dibawa oleh sahabat an Abi Hurairah, apa yang kemudian kita baca? Radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu?
semoga Allah meridhoinya. Berapa juta manusia mendoakan Abu Hurairah? Ya, berapa juta manusia mendoakan, menyebut-nyebut nama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa juta manusia, ya, dari zaman tabi'in sampai sekarang kita, para pencari ilmu dan penghafal hadis, mereka ketika mendapatkan hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Hurairah, pasti mengakhirinya dengan apa? Dengan lafaz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apakah karena kekayaan yang dimiliki Abu Hurairah? Tidak. Apakah nasab atau beliau mempunyai kedudukan seorang bangsawan ketika itu? Tidak. Ya, Ad-Dausi Abu Hurairah ini, ya, termasuk kabilah yang tidak terlalu besar, gitu ya. Atau Abu Hurairah ini bukan orang yang bangsawan dan juga bukan orang yang kaya raya, tapi Abu Hurairah adalah orang yang semangat mencari ilmu agama. Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya, Allah sebut-sebut. Sampai kita sekarang manusia zaman ini, ya, ketika kita membaca hadis dari Abu Hurairah, pasti kita mengakhiri dengan lafaz radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Maka ini salah satu bentuk pengangkatan derajat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Di mana? Di dunianya. Di dunianya saja sudah harum nama Abu Hurairah ini. Bukan karena harta yang melimpah ruah yang beliau miliki, bukan. Karena beliau tidak punya harta, artinya sedikit hartanya. Bukan karena beliau termasuk golongan bangsawan, juga bukan, tapi karena ilmu yang beliau miliki. Maka tentunya ini salah satu pemberian yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka memperhatikan Al-Quran, menghafalkannya, mentadaburi Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, ya, mengajarkannya sama orang lain. Karena Rasul mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya khairukum. Dalam riwayat lainnya, masih dalam Sahih Bukhari, ya, riwayat lainnya Rasul mengatakan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, afdalukum, seafdal-afdalnya kalian, seutama-utama kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya tidak ada yang lebih dibanding orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga ini menjadi salah satu pendorong bagi kita, ya, agar kita semangat di dalam menghafal Al-Quran. Ya, terlebih kalian yang masih Allah berikan umur yang masih muda belia, yang masih dimudahkan untuk cepat menghafal. Ya, ketika kalian beranjak dewasa, apalagi kalian sudah menikah, ada urusan-urusan yang mungkin tidak bisa kalian hindari. Mencari pekerjaan, mencari uang, gitu ya, untuk menghidupi istri, anak. Dan ketika itu pikiran akan terbagi. Maka kalian fokus sekarang ketika menghafal Al-Quran. Ya, inilah waktunya. Ketika ada orang-orang yang terlihat lalai dengan Al-Quran, maka dia akan lalai terhadap yang lainnya. Dan ini mujarrab, di setiap sekolahan, setiap pondok ada orang yang hafalan Qurannya sedikit, maka dia orang yang lalai perkara-perkara yang lainnya. Ya, jadi para asatidz, para guru pun ketika melihat seseorang, dilihat hafalannya berapa. Kalau ternyata hafalannya sedikit, kan memang terlihat orang yang nggak semangat dalam hafalan Al-Quran, maka dalam perkara yang lainnya pun dia nggak semangat, nggak menonjol. Tapi kalau kemudian seseorang, ustadz bisa ketika mengunjungi sebuah ma'had, ketika tahu fulan ini hafidul Quran, fulan ini hafalannya banyak sekian-sekian, dia akan berpikir otomatis yang lainnya pun lebih dia bisa kuasai, gitu. Karena Al-Quran ini termasuk sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecerdasan kepada seseorang. Ya, karena kita terus diasah. Ya, otak kita ini diasah terus menghafal Al-Quran, diasah menghafal Al-Quran, sehingga untuk memahami pelajaran yang lainnya akan lebih mudah. Kalian sekarang merasa ilmu nahwu, jurumiyah, gitu ya, merasa susah-susah. Ya, tetapi bagi orang-orang yang hafalannya banyak akan mudah, dan itu terlihat, gitu. Ya, beberapa orang yang hafalannya banyak, dia mudah memahami itu. Tapi yang hafalannya sedikit, dia susah, bingung, nggak paham dia. Maka ini harus menjadi dorongan, ya, bagi kita, terkhusus antum sebagai tulab, sebagai santri, untuk lebih Untuk lebih semangat, ya.
Karena ketika kita semangat di dalam menghafal Al-Quran, maka Allah akan lebih memudahkan kita dalam hafalan-hafalan yang lainnya, pelajaran-pelajaran yang lainnya. Yang lainnya itu akan mudah, akan sangat mudah kita pelajari. Kalau kita kemudian fokus semangat di dalam menghafal Al-Quran. Taib. Jadi di dunia tadi disebutkan bahwasanya salah satunya adalah husnul saut, bisa menjadi harum namanya. Ya, seperti halnya Abu Hurairah atau para ulama yang lainnya yang dikenal karena keilmuannya. Yang dikenal karena keilmuannya. Amma fil akhirati, kata Syekh Utsaimin, amma fil akhirati fayarfa'ullahu bihi aqwaman fi jannati na'im. Adapun di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum karena Al-Qur'an itu ditempatkan di dalam Jannatun Na'im, surga Naim. Yarfa'u biha darajatihim, Allah mengangkat di dalam surga tersebut derajat-derajat mereka. Karena tentunya surga itu beberapa tingkat, beberapa derajat surga itu. Maka bagi para penghafal Al-Quran, Allah akan tinggikan derajat-derajatnya. Ya, Allah akan tingkatkan dan tinggikan derajat orang yang menghafal Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, Iqra, bacalah oleh karena Al-Quran, warattil, dan tartilkanlah dalam membaca Al-Quran. Jangan tergesa-gesa, ditartil baca Al-Quran itu. Ya, kecuali kalau kita sudah hafal, sudah bisa, sudah tartil. Kalau kemudian ingin mengkhatamkan dengan agak cepat, nggak apa-apa baca. Tapi kalau awal-awal sebaiknya kita tartil baca Al-Quran. Dan naiklah, kata Rasul. Naik apa? Tingkatan derajatnya. Ya, karena seseorang itu dia tingkatan derajatnya tergantung dia Al-Quran yang difahami atau dihafalkannya di dunia ini. Ya, dipahami, dihafalkan dan diamalkan di dunia ini. Taib. Wa amal ladzina yad'uhumullahu bihi. Adapun orang-orang yang Allah rendahkan karena Al-Qur'an, yaitu faqaumun yaqra'unahu wa yusinuna qira'atahu lakinnahum yastakbiruna anhu wal iyadu billah. Itu kaum-kaum yang dia membaca Al-Qur'an, bahkan dia memperbagus bacaan Al-Qur'annya, tetapi apa? Yastakbiruna anhu, tapi dia sombong terhadap ayat Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an, ya, taib. Dia hafal Al-Quran, bahkan dia bagus bacaannya, tapi di sisi lain apa? Dia sombong terhadap Al-Quran. Artinya dia apa? Tidak mau mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Bahkan apa? Yastakbiruna anhu amalan wa yajhadunahu khabaron. Dia merasa sombong daripada mengamalkan Al-Quran, tapi di sisi lain dia hafal Al-Quran. Tapi dia sombong terhadap Al-Quran, tidak mau mengamalkannya. Kemudian dia menolak kabar-kabar yang datang dari Al-Quran, nggak percaya terhadap Al-Quran. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Maka tentu ya kita adalah orang-orang yang harus beriman kepada Al-Quran. Ketika kita tidak bisa memahami, membaca Al-Quran, menghafalkannya gitu ya, setidaknya ada beberapa surat, beberapa ayat yang kita hafalkan dalam Al-Quran. Kita cintai Al-Quran, kita imani apa-apa yang datang, kabar-kabar dari Al-Quran tentang apa yang sudah terjadi dahulu, tentang kabar-kabar yang Allah kabarkan tentang bagaimana para nabi terdahulu, kaum-kaumnya yang membangkang kemudian mereka disiksa oleh Allah, atau apa-apa yang akan terjadi nanti, ya, siksaan-siksaan bagi orang yang membangkang atas perintah Allah dan perintah nabinya. Maka kita pun harus beriman ya terhadap hal ini. Jangan kita pernah merasa ragu apa yang terkandung dalam Al-Quran sedikit pun. Satu kalimat pun tidak boleh kita merasa ragu. Apapun yang ada dalam Al-Quran kita yakini itu pasti dan benar dan akan terjadi, ya, dan pasti itu. Artinya apa yang Allah kabarkan itu nggak mungkin meleset. Apa yang Allah kabarkan itu nggak mungkin meleset. Bahkan di dalam Al-Quran ini para ulama mengatakan itu seluruh ilmu-ilmu itu semuanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Kalau kita menguasai Al-Quran, memahami Al-Quran, menguasainya, memahami hadis, menguasainya, ini Masya Allah. Ya, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam Al-Quran itu, tidak ada yang kami tinggalkan, semuanya sudah dijelaskan. Mau ilmu tentang apa coba dalam Al-Quran? Ada semuanya.
Ya, hanya saja kita mungkin tidak memahaminya. Hanya saja kita mungkin tidak memahaminya. Tapi kalau kemudian para ulama mereka memperdalami tentang Al-Qur'an, tentang yang dulu disebutnya dengan Big Bang. Tahu Big Bang kalian? Hah? Big Bang itu dulu semuanya ini bersatu, fafataknahuma. Kemudian Allah pisahkan antara keduanya. Ya, dan ini ternyata ada dalam Al-Qur'an. Dan ternyata para ahli gitu ya melihat bahwasanya dulu ini bersatu. Dunia ini tuh semuanya bersatu, kemudian fafataknahuma dijadikan berpisah di dalam antara keduanya. Dan ini ternyata ada dalam Al-Qur'an. Atau tentang perkara apapun itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Hanya saja tentunya yang ada orang-orang yang memahami karena memperdalaminya, ada orang yang tidak memahami karena tidak memperdalaminya. Terlebih hukum-hukum agama sudah pasti semuanya ada dalam Al-Qur'an. Mau tentang apa? Tentang nahwu, tentang shorof, tentang fikih, akidah, tentang ilmu waris, pernikahan, tentang bab talak, tentang bab apapun itu semua ada dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memperdalami Al-Qur'an, memahami dan menghafalkan Al-Qur'an, terlebih mengimani Al-Qur'an. Ini penting ya, apapun yang disebutkan, dicantumkan dalam Al-Qur'an kita harus yakini kebenarannya. Baik kejadian yang sudah lalu atau kejadian yang akan terjadi. Kita harus yakini itu akan terjadi ya. Tapi kita masuk ke hadis yang ketujuh. Salam. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali di dalam dua perkara. Rajulun atahullahul Qur'an, seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, maka dia bangun ya di malam hari dan di siang hari, yaitu membaca Al-Qur'an. Yaqumu bihi, bangkit, bangun, membaca Al-Qur'an, memperdalaminya, menghafalkannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfikuhu, dan dia orang tersebut yang Allah berikan harta, yunfikuhu, menginfakkan harta tersebut, ana al-laili wa ana an-nahar, di sepanjang malam, di sepanjang siang. Maksudnya di sepanjang malam, di sepanjang siang, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya orang tersebut dia dengan harta yang dimilikinya dia menginfakkan dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada kebaikan untuk baik dunianya atau akhiratnya. Ya, baik untuk menginfakkan jihad fisabilillah, atau menginfakkan untuk para tulabul ilmi, binaul masajid, atau hal-hal yang lainnya. Maka dia yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan la hasada, tidak ada hasad. Ya, tidak ada hasad. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, maknahu huna huwal ghibthah. Maknanya di sini adalah ghibthah. Ghibthah ini cemburu, ya. Al-ghibthah ini apa? Cemburu. Jadi tidak boleh, tidak ada hasad atau kecemburuan kecuali di dalam dua perkara. Yang pertama kepada orang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, dalam rapat lain ilmu. Tapi dengan ilmu tersebut dia mengamalkan ilmu tersebut, ya, dia kemudian tegak dengan ilmu tersebut, dengan Quran tersebut sepanjang malam, sepanjang siang. Artinya boleh kita kemudian apa? Menginginkan seperti apa yang telah diberikan oleh Allah kepada penghafal Quran atau pemilik ilmu. Aduh, saya ingin kayak dia, ya, seorang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Boleh seseorang dia mempunyai perasaan seperti itu. Atau aduh, ingin saya kayak dia, banyak hartanya dan dia
menginfakkan harta tersebut di malam hari atau di siang hari. Tapi kalau kemudian dia, aduh saya pingin, misalkan ya kayak orang itu, apanya? Mobil. Ya, jadi dia ada keinginan sesuatu yang Allah berikan kepada orang tersebut bagian daripada dunia. Dan ini para ulama mengatakan ini makruh. Saya pingin kayak orang itu rumahnya gede. Ini makruh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli? Apakah mereka merasa hasad ya terhadap manusia yang Allah berikan kepada manusia tersebut dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak boleh seseorang dia merasa hasad ya dan menginginkan sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain dan dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perkaranya dunia, kecuali dunia yang dia merasa ingin dimilikinya seperti orang lain, tujuannya adalah untuk kebaikan. Aduh, pingin saya kayak dia, banyak uangnya, apalagi dia banyak sedekahnya. Nah, ini boleh. Ya. Tapi kalau kemudian kita hanya menginginkan kekayaan yang seperti dia miliki, maka ini tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan tidak boleh kalian mengharapkan, menginginkan apa-apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian orang di atas sebagian yang lainnya. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Karena bagi laki-laki ada bagiannya, bagi perempuan ada bagiannya. Maka di sini ayat ini apa kata Allah? Wala tatamannau. Tamanni tamanni. Menginginkan, mengharapkan apa yang Allah berikan kepada orang lain dan kita menginginkan hal itu. Nah, ini sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kemudian keinginan tersebut dibarengi dengan kebaikan, saya pingin kayak orang itu kekayaannya dan bersedekah dan dimudahkan sedekah, dimudahkan berjihad, dimudahkan berinfak, dimudahkan ini dan itu sebagainya. Ya, seperti dalam hadis, maka ini tidak apa-apa. Maka ini tidak apa-apa. Karena tentunya hasad ada beberapa macam ya. Jadi termasuk hasad ini ada beberapa macam. Hasad adalah ketika dia menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ya, dia menginginkan itu dari bagian dunia. Ini pun termasuk hasad. Apa dalilnya tadi ya? Baik surat An-Nisa 32 atau An-Nisa yang lainnya, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli? Apakah mereka merasa hasad terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian manusia karena keutamaannya? Atau seperti kaumnya Qarun, ya, kaumnya Qarun ketika melihat Qarun, fakharaja fi zinatihi, Qarun keluar dengan perhiasannya dan mengatakan, kaumnya mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladu haddin adim. Duhai, kalau seandainya telah diberikan kepada kami apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladu haddin adim, sesungguhnya Qarun mempunyai bagian yang sangat besar. Ya. Kemudian kaum yang lain yang beriman mengatakan, wailakum, celaka bagi kalian, thawabullahi khair, pahala Allah itu lebih baik daripada dunia. Maka di sini ketika seseorang menginginkan dunia yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada embel-embel agama, keinginan, niatan ibadah, maka ini tidak boleh. Berarti bagaimana dengan hukumnya orang-orang sekarang yang yang ketika kita masuk MLM gitu ya, kita masuk ke pelatihan, kan itu yang diungkapkan dunia. Wah, lihat nih, pemimpin ini, punya itu. Jadi akhirnya termotivasi kita untuk supaya punya seperti yang dia miliki. Kecuali kalau dia mengumpamakannya, lihat nih, ya, ketua kita dia udah punya ini, masya Allah dia bisa haji, masya Allah dia dengan kekayaannya bisa bangun masjid. Biar terdorong kita memiliki kekayaan yang dimilikinya, biar bisa bangun masjid, biar bisa haji misalkan. Maka ini bisa masuk ke dalam hadis yang tidak mengapa. Tapi kalau kemudian diiming-imingnya dengan dunia saja, ini khawatir masuk ke dalam ayat yang dilarang ya. Ini hasad yang pertama. Hasad yang kedua, kita menginginkan
kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain dengan harapan kenikmatan tersebut hilang dari orang itu. Ini tidak boleh. Ini hasad yang menghancurkan. Ya. Jadi ketika orang ini diberikan kenikmatan oleh Allah, kita justru merasa sakit ketika orang ini nikmat. Ini bahaya. Bahkan dia menginginkan apa yang Allah berikan kenikmatan itu kepada orang lain, dan dia mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang itu hilang darinya. Maka ini hasad yang bahaya ya. Ini hasad yang bahaya. Maka tentu perlu ya di dalam karena dunia ini memang indah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadira, dunia itu manis dan indah, hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah akan menjadikan kalian khalifah di dunia ini. Ya, fa yanduru madza ta'malun, maka lihatlah apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada dunia, takutlah kalian kepada nisa, perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israil fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel adalah pada perempuan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dunia ini hulwatun khadirah, sesuatu yang manis dan hijau. Maka siapapun yang melihatnya pasti akan ingin kepada dunia ini. Ya, jadi bisa termasuk tabiat manusia ketika menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Waduh, si ini udah punya ini, pingin nih. Tabiat itu, gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian kita menginginkan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada embel-embel untuk beramal ibadah. Khawatir, kenapa? Ketika kita diberikan oleh Allah dunia tersebut, justru dunia ini membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seperti itu justru kita merugi. Tapi kalau kita meminta sama Allah gitu ya, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang disebutkan misalkan orang itu, tapi di sisi lain juga agar diberikan taufik untuk bisa beramal dengan kekayaan itu, ya, maka di sini Rasul mengatakan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, tidak ada hasad dalam dua perkara. Dan hasad di sini maksudnya adalah ghibthah, cemburu. Maksudnya adalah cemburu. Ghibthah ini cemburu. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Aina mutahabina fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah. Udhilluhum fi dhillin yauma la dhilla illa dhilli. Aku akan naungi dia pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Dalam riwayat lainnya, lahum manabir yaumal qiyamah. Bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, dia akan mendapatkan minbar di hari kiamat, kata Rasul. Yaghbituhumul, kata Allah ya, diskusi, yaghbituhumul anbiya. Yang mana mimbar itu dicemburui oleh para nabi. Sampai nabi pun cemburu kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan mereka mempunyai mimbar yang Allah berikan kepada mereka. Ini tentang keutamaan seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-mutahabbina fi jalali, orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku, kata Allah, lahum manabir yaumal qiyamati yaghbituhumul anbiya. Ghibthah, yaghbitu dari ghabata, yaghbituhumul anbiya, artinya para nabi pun merasa cemburu kepada mimbar yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ghibthah ini sesuatu kecemburuan dalam perkara yang baik ya. Dan ini boleh menjadi motivasi bagi kita. Masya Allah, orang ini hafal Quran, sudah menghafal Quran, dia perangainya baik, akhlaknya juga baik, akhlaknya betul-betul mencontoh Al-Quran misalkan ya. Dia mengajarkannya sama yang lain. Maka boleh jadi bagi kita untuk menjadi itu motivasi, ingin kayak dia. Atau kepada orang yang Allah berikan dunia, padahal dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia itu hakir, rendah, hina dunia itu. Ya. Laukanatid dunya indallahi janaha ba'udah, kalau seandainya dunia itu di sisi Allah perumpamannya itu seperti seperti sayap ba'udah, sayap nyamuk, ya. Maka apa kata Rasul? Masaqal kafirum syurbatan ma, maka Allah tidak akan memberikan tegukan air kepada orang kafir walaupun satu teguk. Kalau dunia itu lebih berharga dibanding
sayap nyamuk gitu. Berarti apa? Dunia itu dibanding sayap nyamuk pun lebih berharga apa? Lebih berharga sayap nyamuk gitu. Kalau seandainya dunia itu lebih berharga dibanding sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir tegukan air, satu teguk air. Tapi buktinya sekarang orang kafir Allah berikan tamatta'u, ya, kulu washrabu wa tamatta'u. Makanlah kalian, minumlah kalian, bersenang-senanglah kalian, kata Allah. Tapi apa? Nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dunia kepada mereka bukan karena cinta kepada mereka, bukan. Allah berikan dunia kepada mereka bukan karena cinta. Tapi karena apa? Tapi karena justru Allah memberikan mengulur-ngulur waktu kepada mereka, ya. Supaya mereka semakin banyak dosanya, supaya semakin bergelimang di dalam dosa. Mereka sudah adzan ya. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Terkhusus kalian ya, para tulabul ilm, para santri yang sedang berupaya menghafal Al-Qur'an, ingat, walaupun kita ada kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, di dalam menghafal Al-Qur'an, maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, barang siapa yang qara Al-Qur'an wa huwa mahirun bih, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia pintar membacanya, fahuwa masafaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa yata'u fihi wa huwa alaihi syak, dia terbata-bata, dia kesusahan, ya, sampai Allah memberikan syukurnya kepada orang membaca Al-Qur'an walaupun kesusahan, tetap diberikan pahala, bahkan dua pahalanya. Satu pahala dia membaca Al-Qur'an, satu lagi dia karena kesusahan, ya, karena kecapean, karena susah gitu. Justru di sini Allah mensyukuri wa kana sya'yuhum mashkura, dan terbukti usaha mereka itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mensyukuri hambanya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya. Taib. Ini hadis-hadis seperti ini harus dihafal ya, kalau bisa sama kalian tuh. Ada kitabnya. Nanti dihafal supaya menjadi motivasi bagi kita. Ya, bagi kita, bagi antum, ya, siapapun yang tentunya ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an. Tapi itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.